Budiman Sujatmiko adalah singa podium. Di akhir zaman Orde Baru, tokoh muda ini menggetarkan Republik. Aktivis garis keras jebolan Partai Rakyat Demokratik, bukanlah tokoh kaleng-kaleng. Ia pernah merasakan pedihnya penjara. Ia juga merasakan panasnya hantaman popor senjata. Aktivis jalanan ini mengaung di tengah ancaman tentara yang makin beringas. Budiman, tokoh yang siap jadi martir demokrasi ini, tidak mundur selangkah pun. Ia siap mati demi tegaknya demokrasi, demi ibu pertiwi, demi nusa dan bangsa. Memang Budiman punya nasib yang baik. Ia pernah dikejar dan diuber-uber aparat. Ia pernah merasakan sesuatu yang jarang orang mau pilih jalan ini. Ayo, siapa yang mau berani melawan Orde Baru satu? Lupa ada yang nonton video ini. Apakah kalian mau melawan Soeharto di masa-masa itu? Saya yakin hanya sedikit dari kalian yang akan melawan. Jarang bos, dan sulit memilih jalan ini. Tertekan, ketakutan, stres dalam ancaman. Dan ingat, Budiman memilih jalan itu bos. Saya salut sama Budiman. Saya pun akan mikir melawan Soeharto saat itu. Iya toh? Budiman punya nasib yang baik karena dari banyak aktivis yang melawan saat itu. Budiman adalah salah satu yang melewati krisis dan tumbuh menjadi elit politik yang turut andil dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik hingga saat itu. Lah iyalah, mantan anggota DPR yang selalu beringas dalam argumen yang logis. Budiman punya nasib baik karena tidak berakhir tragis seperti Wijetuku, Surya, Herman Hendrawan, dan lain-lain. Oke, kita kembali ke Kertanegara. 25 tahun setelah Budiman menumbangkan Orde Baru, suasana hati Budiman berubah. Tokoh yang pernah dia lawan, yang pernah dia kritik habis-habisan, Prabowo Subianto itu saling merangkul dan memuji di Kertanegara. Pertemuan ini unik karena Budiman adalah kader PDIP yang sudah punya calon presiden tersendiri. Betulkah Budiman melawan dari perintah partai? Siapakah yang menggerakkan Budiman sampai bertemu Prabowo? Keinginan tersendiri atau diperintah oleh tokoh besar lain? Semua ini masih tanda tanya, masih misteri. Banyak yang menyayangkan pertemuan, utamanya penggiat HAM. Ironis kata mereka. Ironis karena Budiman aktivis 98 yang punya nama besar. Tapi tidak sedikit juga loh tokoh dan aktivis yang memuji pertemuan ini, karena sekaligus membuktikan bahwa Prabowo itu tidak seram-seram amat seperti berita media yang beredar. Atau ingat kata Gus Dur, kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu ya Prabowo. Dan perlu diingat, jauh sebelum Budiman merapat, sudah ada 4 tokoh aktivis 98 yang diculik itu bergabung ke Gerindra loh. Ada Haryanto Taslam, ada Pius, ada almarhum Desmond J. Mahesa, dan Agus Dianto. Oh ya, apakah salah Budiman memilih merapat ke Prabowo? Tentu tidak bos. Budiman adalah tokoh politik yang punya sikap politik juga. Bergabungnya Budiman tentu menguntungkan Prabowo. Tokoh yang sering dihantam kasus pelanggaran HAM, tokoh yang ketar-ketir mengklarifikasi terkait isu-isu HAM itu. Tapi sayangnya kasus itu hanya besar, hanya viral, hanya dimunculkan dekat-dekat pemilu saja. Terkesan politis memang, dan begitulah politik bekerja, menerkam dan menerjang tanpa ampun ketika palagan pemilu semakin dekat. Apalagi pemilihan presiden, pemilu yang akan melahirkan tokoh paling berkuasa di Republik ini. Ya, Prabowo bisa bergembira dengan bergabungnya Budiman. Lihatlah di media, Budiman disambut khusus dengan penghormatan yang khas. Benarlah kata pepatah, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kecuali lawan abadi itu ya antara Ibu Mega dan Pak SBY. Bercanda bos, sampai jumpa.